Dia menulis pernyataan ini. Imam Mahdi Nasr Mohammed Yamani. Judul pernyataan ini. Pengumuman berlanjutnya musim panas Sakar merupakan peringatan bagi manusia. Tanggal iklan ini. Pada tanggal 26 bulan Safar tahun 1445 Hijriah. Pada tanggal 11 September tahun 2023 Masehi. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan pilih. Sholawat dan salam kepada Muhammad Rasulullah penutup para nabi dan rasul, dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh di semua bangsa kerajaan Allah, apapun yang bergerak atau terbang, baik yang pertama maupun yang terakhir. Dan pada majelis tertinggi sampai hari kiamat dan selanjutnya. Biarlah dua makhluk berat, manusia dan jin, menjadi saksi, dan cukuplah yang Maha Pemurah sebagai saksi. Sesungguhnya saya tidak mengatakan apapun tentang Allah kecuali kebenaran, dan karena saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui, saya kabarkan kepada dunia kelanjutan musim panas Sakar yang telah memasuki tahun kalian ini, 2023 Masehi, dan saya nyatakan bahwa musim gugur lebih panas dibandingkan musim panas. Mungkin semua bangsa manusia ingin mengatakan, "Ya Latif, ya Latif." Bagaimana mungkin panasnya musim gugur bisa lebih panas daripada panasnya musim panas? Kami sedang mempersiapkan masuknya musim gugur dengan jari-jari kami agar suhunya mulai moderat. Apakah kalian bermain-main dengan apa yang tidak kalian ketahui, wahai Nasr Muhammad Al-Yamani? Sejak kapan panasnya musim gugur lebih panas daripada panasnya musim panas? Kemudian Khalifah Allah yang universal dan internasional, Nasr Muhammad Al-Yamani, akan menanggapi kalian dan saya akan berkata, bukan panasnya planet Sakar yang bisa kalian sembunyikan sebagaimana kalian menyembunyikan ayat-ayat hikmah bagi penyakit corona yang parah, dan mereka, para pemburu, akan benar-benar mati dalam kemurkaannya, dan kalian akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang benar. Wahai masyarakat asing dan Arab, bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa kalian telah memasuki musim panas Sakar pada tahun kalian sekarang, 2023 M. Karena mereka tidak dapat menyembunyikan musim panas Sakar yang berlangsung hingga malam berlalunya planet Sakar, maka ia menutupi langit dari bumi, dimulai dengan gerhana langit dari selatan, tenggara, dan barat daya, ini akan menyebar ke barat dan timur. Oleh karena itu dengan izin Allah kita akan membuat soal matematika, 1, 1, 2. Karena saya mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui dan oleh karena itu kalian tidak menemukan bahwa saya membuat jalur balik untuk saya seperti yang kalian lakukan atau saya mengatakan bahwa saya mengharapkan atau saya mengatakan bahwa saya berasumsi teori seperti ilmuwan iklim yang memiliki teori tentang pemanasan global akibat karbon dioksida menurut fatwa Organisasi Dunia PBB. Mereka tahu bahwa hal tersebut tidak ilmiah dan tidak logis mereka yang menganut teori pemanasan global, namun mereka tidak menemukan apapun yang dapat dikatakan tentang alasan kenaikan suhu planet bumi karena mereka tidak tahu, jauh dari itu. Faktanya, saya adalah Khalifah Allah, untuk dunia internasional, Imam Mahdi Nasr Muhammad Al-Yamani. Saya mengumumkan kepada dunia bahwa musim panas Sakar yang parah,
yang terburuk, dan hal yang sama juga terjadi, akan melanda musim dingin yang akan datang, sehingga menghancurkan musim dingin di lingkaran Arktik, tempat tinggal dunia. Karena dunia sudah tidak sabar menantikan datangnya musim dingin, oleh karena itu, saya umumkan kepada dunia, dari apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku, bahwa kalian akan menemukannya, mulai dari 21 Desember, tahun kalian ini, 2023 Masehi. Musim dingin lebih panas karena mereka yang tidak beralasan tidak akan mempertimbangkan panasnya musim gugur ketika mereka menemukan bahwa musim gugur lebih panas dibandingkan musim panas sebelumnya. Musim panas Sakar memasuki seluruh planet bumi, baik di kutubnya, lingkaran Antartika, lingkaran Arktik, dan Timur Tengah. Lantas kapan kalian akan merasionalisasi kabar bahwa kalian benar-benar memasuki musim panas langsung Sakar dan mengatakan kebenaran Allah dan Khalifahnya, Imam Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani? Betapa mereka bertindak terlalu jauh dengan sumpah. Sesungguhnya Allah mempunyai bukti yang hakiki bagi siapapun yang ingin mengingat atau takut, namun sayang, ayat-ayat dan peringatan tersebut tidak ada gunanya bagi kaum yang belum yakin bahwa Allah berkuasa atas kerajaan langit dan bumi karena keyakinan mereka terhadap teori-teori ateis tentang Tuhan semesta alam dengan menyebut azab Allah sebagai bencana alam. Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat siksa yang pedih. Dan kami katakan, apa yang kalian lakukan saat mendapati musim gugur lebih panas dibandingkan musim panas? Namun sayang, ayat-ayat dan peringatan tersebut tidaklah cukup bagi kaum yang tidak beriman bahwa Allah berkuasa atas kerajaan bumi dan langit. Wahai komunitas konferensi tingkat tinggi iklim, kalian menentang wajah perang iklim yang dilancarkan Allah, seakan-akan mereka mampu mengubah iklim planet bumi. Mereka bahkan mengizinkan pertemuan puncak perubahan iklim diadakan di negara-negara Muslim meskipun hal tersebut bertentangan dengan keyakinan Muslim. Apakah umat Islam telah menjadi ateis dalam keberadaan Tuhan, seperti negara-negara Timur dan Barat, wahai masyarakat Timur Tengah? Orang-orang ateis di Timur, Barat, dan Timur Tengah akan mengetahui siapa yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Apakah Allah yang memegang kendali, ataukah mereka yang memegang kendali? Maha suci Allah yang maha besar yang menguasai kerajaan langit dan bumi sedangkan mereka orang-orang hina. Bagaimanapun, mulai sekarang, saya mengumumkan tanda peningkatan panasnya suhu musim gugur. Atas perintah Allah, kalian akan menemukan panasnya musim gugur lebih menyengat daripada panasnya musim panas bagi siapapun yang ingin memikirkannya. Kalian sekali-kali tidak akan menyebut-nyebut dunia kecuali kepada dunia yang diberi rahmat oleh Tuhanku, dan hanya mereka yang memahami, ulil albab, yang ingat. Kami juga mengumumkan mulai sekarang, atas perintah Allah, serangan panas yang parah dari Sakar pada musim dingin mendatang, dan Sakar akan naik, atas perintah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, standar murka dan hembusan panas terhadap planet bumi dari selatan, tenggara, dan barat daya, untuk meningkatkan kaliber perang iklim Allah kepada manusia di planet bumi. Atas perintah Allah, dengan berbagai jenis kaliber pertempuran perang iklim Allah, di darat, di laut, dan di udara, demikian pula, atas kehendak Allah, akan terjadi eskalasi perang COVID yang parah, rencana Allah yang kuat, setelah kematian 11 Jinping, Presiden Cina, dan perintah Allah adalah takdir yang telah ditentukan sebelumnya dalam kitab tertulis. Biarlah para penjahat yang ingin memadamkan cahaya Allah di timur, barat dan timur tengah waspada, dan saya bersumpah demi yang maha kuasa Tuhan langit dan bumi, Tuhanku dan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, bahwa Allah menyempurnakan cahayanya,
menghendaki siapapun yang dikehendakinya, dan menolak siapapun yang menolak, meskipun para penjahat membenci kehadirannya. Wahai Presiden Amerika Joseph Biden, bentangkan karpet ini, suka atau tidak, jadi jangan dukung kaum homoseksual seperti kaum Lut dan Ibrahim. Laki-laki dipuaskan dengan laki-laki, bukan perempuan, karena nafsu cabul yang belum pernah dilakukan siapapun di dunia ini sebelum mereka, dan mereka kafir terhadap seruan rasul-rasul Tuhan mereka, Ibrahim dan Lut, orang-orang yang dimuliakan sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira, maka mereka sombong dan kafir terhadap seruan rasul. Rasul Tuhan mereka, maka Allah menangkap mereka. Maka Allah menangkap mereka, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, dengan hujan yang buruk, mengambil batu-batu api pada malam perjalanan planet Sakar 6.000 tahun yang lalu. Maka bersyukurlah wahai Joseph Biden, saya adalah pemberi peringatan yang jelas bagimu dan penasihat yang dapat dipercaya bagi seluruh dunia. Wahai komunitas orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, waspadalah terhadap gemuruhnya Sakar. Karena panasnya planet Sakar akan terasa sejuk dan tenteram bagi kalian pada malam perjalanannya, sebelumnya kalian akan merasakan panasnya planet Sakar. Sebuah hikmah dari Allah untuk menguatkan hati golongan kalian yang digoncang oleh setan-setan jahat, jin dan manusia, dan mereka semua akan mati dalam murka mereka, dan tidaklah mereka makar kecuali terhadap diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Wahai umat manusia, wahai pemilik hutan dan kebun hijau, pohon palem dan tanaman merambat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, inilah pertanyaan dari Tuhan yang Maha Esa dan Maha Agung, yang di dalamnya Dia berfirman, adakah di antara kalian yang ingin mempunyai taman dan istana, mempunyai keturunan yang lemah dan muda, terjamin masa depannya bagi anak-anaknya yang masih kecil, dan mencapai usia tua? Kemudian kota itu dilanda badai yang disertai api, sehingga taman dan istananya terbakar. Apakah ada di antara kalian yang berharap hal itu terjadi padanya? Seluruh dunia telah mengetahui jawabannya, mereka akan berkata, siapa yang menginginkan hal itu terjadi padanya, wahai Nasr Muhammad al-Yamani? Kemudian saya beritahukan kepadamu, lihatlah, hal itu telah terjadi dan akan terjadi dengan cara yang mengerikan, menyapu dengan badai api, tanda-tanda peringatan akan azab dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, sebelum berlalunya planet Sakar. Kemudian Allah akan mengirimkan angin topan berisi api yang akan menghanguskan hutan, kebun, dan rumah kalian. Adakah di antara kalian yang ingin hal itu terjadi pada kalian? Maka jawablah pertanyaan Allah yang Maha Esa dan Maha Agung dalam firman Allah yang Maha Esa. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Allah memperjelas tanda-tandanya kepada kalian, dalam kenyataan sehingga kalian menyaksikan angin topan yang di dalamnya terdapat api agar kalian dapat memikirkan? Bukankah Allah akan menjadikan bumi yang hijau, baik hutan maupun kebunnya, menjadi dataran tandus, dan Dia menjadikannya tanah kering setelah tadinya hijau dengan hutan dan taman yang indah dan indah bagi yang melihatnya? Kemudian Allah akan mengutus para penghuni gua, Kahfi, dan Ar-Rakim, Isa putra Maryam. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepadanya dan kepada seluruh nabi dan rasul dari awal sampai akhir, Muhammad, Rasulullah dengan Al-Quran yang agung,
dan semua orang yang bertakwa hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyeru pada siapapun bersama Allah. Dan saya memperingatkan orang-orang yang mengatakan, Yang Maha Penyayang telah mengambil seorang putra, dan semua orang musyrik kepada Allah, akan azab yang pedih dari Allah. Benarlah firman Allah Ta'ala. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Nah, inilah ribuan sarang badai api, terpisah-pisah lalu saling berhubungan, agar Anda bisa memahami sesuatu yang mempunyai daya rusak tinggi yang terjadi seperti yang Anda ketahui dan akan terjadi, lebih merupakan peringatan daripada Allah yang Maha Besar, dan badai laut yang berbahaya, banjir air yang deras, dan berbagai kaliber serangan perang kosmik Allah. Merupakan pertanda mendekatnya planet Sakar. Apakah kalian merasakan panasnya sekarang di musim gugur September, Oktober, November dan Desember, bulan musim dingin yang ditunggu-tunggu, bulan ke-12 tahun Masehi? Namun, dia akan menjadi lebih panas saat musim dingin yang ditunggu-tunggu menyerbu lingkaran Arktik, dan dia akan dijatuhi hukuman mati karena dia, orang-orang sombong, tidak menganggapnya sebagai hukuman mati karena musim dingin Antartika yang sepi oleh manusia. Jadi musim dinginnya dieksekusi dengan cara digantung di atas nol. Dan dia tidak menyebutkan apapun kepada dunia, kutub berubah menjadi dua lautan biru, bukan es putih. Saya tidak menemukannya pada zaman Ibrahim, Lut, dan Zulkarnain. Setelah mereka, dan saya juga tidak menemukan dua lautan kutub yang berpindah dari tempatnya setelah larut dalam perjalanan planet Sakar. Sebaliknya, kutub-kutub itu meleleh di ruang bekunya, ya mereka menyatu dengan lautan dan membentuk satu lautan yang seimbang. Penyebab mencairnya kutub yang membeku adalah panasnya planet Sakar. Oleh karena itu, perjalanan Zulkarnain Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Rasulullah menuju Raja Tuba, Al-Yamani dimudahkan setelah Raja Tuba, Al-Yamani yang bertengkar dengan Ibrahim bin Ismail tentang Tuhannya dihancurkan. Maka dihancurkanlah Raja Tuba, dan rakyatnya, dan kerajaannya diwariskan kepada Rasulullah Ibrahim bin Ismail. Maka sampailah perjalanan kedua kutub tersebut ke Zulkarnain. Kami tidak ingin melenceng dari topik dan kembali ke musim panas Sakar saat ini. Menurut kalian, apakah krisis ini akan berakhir pada bulan September ini? Seperti yang diklaim oleh para ilmuwan iklim, suku Baduy, kaum urban, dan seluruh umat manusia. Tidakkah kalian mengerti? Seolah-olah saya mengumumkan kepada manusia bahwa mereka sedang memasuki musim panas matahari, jauh-jauh. Sebaliknya, saya memperingatkan seluruh umat manusia 19 tahun yang lalu tentang mendekatnya planet Sakar. Pendekatan terbesar, disinilah makar besar dari Allah telah mendekat, dan malah mendahului siang karena matahari terbit dari barat. Lalu di mana jalan keluarnya? Inilah organisasi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang tanpa singgasananya, berada di tangan pejuang perang global yang diutus Allah. Sama seperti organisasi kesehatan dunia yang telah jatuh, tanpa singgasananya, di tangan pejuang perang corona yang diutus Allah. Kalian masih akan berada di tengah teriknya musim panas di planet Sakar. Kata terakhirnya bukanlah lelucon, dan kalian akan tahu bahwa kami benar. Salam kepada para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Khalifah Allah untuk seluruh dunia internasional, Imam Mahdi, Nasr Muhammad Al-Yamani.